Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membebaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan sejati, terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 14. Judulnya Hidup dalam Terang Tuhan. Setiap hari kita hidup dalam dunia yang penuh aturan, pemerintahan, dan berbagai bentuk otoritas. Tetapi firman Tuhan menegaskan satu prinsip penting. Allah adalah Tuhan atas segala pemerintah. Paulus menulis surat ini ketika Kekaisaran Romawi masih berkuasa, namun ia tetap mengajarkan umat percaya untuk hidup tertib dan hormat, bukan karena pemerintahannya sempurna, tetapi karena Allah berdaulat atas segala hal. Taat kepada pemerintah dan tunduk kepada Allah. Ayat 1-7 menjelaskan dengan sangat jelas, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini bukan berarti semua pemimpin benar, tetapi Allah tetap bekerja melalui struktur otoritas untuk menjaga keteraturan. Maka ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari kesaksian hidup orang percaya. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena hati nurani yang bersih. Karena kita ingin hidup damai dan karena kita ingin mencerminkan karakter Kristus. Paulus bahkan menyebut petugas negara sebagai hamba Allah. Dalam urusan menjaga ketertiban, itu sebabnya kita diajarkan untuk membayar pajak, menghormati yang patut dihormati,
menghargai aturan, bukan karena aturan itu selalu nyaman, tetapi karena kita ingin hidup benar di hadapan Allah. Hukum yang terpenting. Setelah berbicara tentang pemerintahan, Paulus langsung masuk ke inti kehidupan kekristenan. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dengan kata lain, tujuan hidup kita bukan sekedar menjadi warga negara yang baik, tetapi menjadi warga negara Allah yang penuh kasih. Kasih tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak iri, tidak membenci, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih adalah dasar dari setiap tindakan. Bila kita menjalankan kasih, kita otomatis menjalankan seluruh hukum Taurat. Saatnya bangun dan hidup dalam terang. Ayat 11-14 adalah panggilan yang sangat kuat. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Paulus berbicara tentang kesadaran rohani. Banyak orang percaya hidup tetapi jiwanya tertidur. Keimanannya dingin, doa jarang, pelayanan melemah, hidup rohani berjalan tanpa gairah. Firman berkata, bangunlah karena keselamatan kedatangan Yesus semakin dekat. Paulus melanjutkan, tinggalkan perbuatan gelap, tinggalkan kenakan senjata terang. Hidup sopan, jujur dan murni. Jauhi pesta pora, hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Lalu penutupnya sangat indah, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ini berarti hidup kita meneladani karakter Yesus, menjadikan Yesus pakaian rohani kita, menjadikan Yesus penutup, pelindung, dan identitas kita. Ketika Yesus menjadi pakaian kita, kita tidak mudah jatuh dalam keinginan daging. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai warga negara, taatlah aturan. Jujurlah dalam pajak, administrasi, dan kewajiban. Jangan melanggar hukum sekecil apapun. Menghormati otoritas selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai warga negara kerajaan Allah, hiduplah dalam kasih. Jangan mudah tersulut emosi. Jangan hidup dalam konflik. Menjadi telanglah di lingkunganmu. Yang ketiga, sebagai pribadi yang menantikan Tuhan, perkuat doa, bersihkan hati, jauhi kompromi dosa, kenakanlah Yesus dalam tutur kata, perbuatan, dan keputusanmu. Saudaraku, Roma 13 mengingatkan kita bahwa Allah tetap memegang kendali atas setiap pemerintahan. Kasih adalah hukum yang terutama, dan kita dipanggil untuk sebagai menjadi anak-anak terang. Hari ini marilah kita mengambil keputusan baru. Tuhan, aku ingin mengenakan Engkau. Pimpin hidupku supaya aku berjalan dalam terang-Mu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.